Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan ini, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, insyaallah dipanjangkan umur, sehat walafiat, insyaallah sampai akhir puasa Ramadan. Amal ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita meneruskan tentang kitab Bulughul Maram. Sebelum kita mengkaji, mari kita membaca umul kitab terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ta'lim al fadil sifatahu. Al-hadiniya wa la kulniya sallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan hadis di kitab Bulughul Maram tentang kitabus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang kitab Bulughul Maram di pembahasan kitabus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istadda al-harru fa'abradu bis-shalah fa inna siddatal harri min fayhi jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis lanjutan daripada Bulughul Maram ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staddal harru, ya, ketika panas sedang menyengat, ya, ketika panas lagi menyengatnya, artinya ketika sangat panas, cuaca sangat panas, maka fa'abradu bis sholati, maka tunggulah dingin ketika kita mau melaksanakan sholat. Fa inna siddatal harri, karena sesungguhnya sangatnya panas, min faihi jahannam,
dari hembusan jahanam, dari hembusan neraka jahanam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan tentang sholat duhur, tentang sholat duhur. Di pembahasan yang kemarin, yang sebelumnya, diterangkan bahwa awal waktu sholat duhur, ya, ketika apa? Ketika matahari sudah tergelincir, setelah matahari berada di tengah-tengah, ketika panas-panasnya matahari. Nah, setelah itu baru awal waktu sholat duhur, zawalus samsi, tergelincirnya matahari. Itu adalah awal waktu sholat duhur. Dalam Islam itu dianjurkan dan disunnahkan kita sholat di awal waktu, ya. Akan tetapi ketika dalam keadaan tertentu, kalau di hadis ini, ketika waktu zuhur pas lagi cuaca sangat panas sekali, cuaca yang sangat panas, yang sangat menyengat, maka kata Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk menunggu agak dingin terlebih dahulu cuaca, baru setelah itu kita melakukan sholat. Nah, di sini yang dimaksud di sini, ya, kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam, ya, syarah daripada Bulughul Maram, di sini yaitu kesunahan. Jadi hukumnya sunnah kita mengakhirkan waktu sholat, utamanya ini ketika zuhur. Jadi kalau misalkan ini ketika zuhur pas musim yang sangat panas sekali, nah, kalau di sini dikatakan ini yang dimaksud di sini adalah musim kemarau, musim yang sangat panas sekali. Pas ketika awal zuhur itu cuaca sangat panas sekali. Nah, maka disunnahkan untuk menunda sholat. Jadi kita tidak apa-apa untuk mengakhirkan sholat, menunggu cuaca dingin, menunggu cuaca yang lumayan dingin baru kita melakukan sholat. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sholat, kita memaksakan misalkan sholat di awal waktu, kok kemudian waktu yang sangat-sangat panas sekali, ya, akhirnya menyebabkan kita ini tidak khusyuk ketika sholat. Itu yang dimaksud. Jadi ketika waktu yang sangat panas sekali, kalau kita memaksakan sholat, maka bisa jadi sholat kita tidak tenang karena panasnya cuaca. Kemudian kita sholat tidak dalam keadaan khusyuk. Karena itu kata Nabi Muhammad SAW, tunggu sampai dingin dulu, tunggu sampai lumayan dingin dulu, baru mau melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika awal waktu zuhur, kita tidak harus mengerjakan sholat di awal waktu zuhur kalau ketika itu cuaca yang sangat panas sekali. Akan tetapi kita mengundurkan terlebih dahulu, mengundurkan sedikit nggak apa-apa. Misalkan sekarang zuhur jam 12, ketika jam 12 pas musim kemarau sangat-sangat panas, ya, biasanya kan cuaca itu kalau sudah berselisih jam, mungkin perubahan cuaca akan
terasa. Dari awalnya sangat panas, mungkin kalau misalkan ditunggu beberapa menit kemudian, maka panasnya agak mereda. Nah, seperti itu. Mungkin kita menunggu setengah jam atau menunggu 1 jam, tidak apa-apa. Mengakhirkan sholat tidak apa-apa, asalkan masih dalam waktu sholat. Misalkan tadi ketika kita duhur jam 12, ketika musim kemarau yang sangat panas sekali, ya, kita tidak apa-apa mengakhirkan waktu sholat duhur, tidak sholat di awal waktu, tidak apa-apa. Kita nunggu agak lumayan cuaca dingin, mungkin 12:30, ya, mungkin jam 1, ya, mungkin jam 1:30. Ketika perubahan, ketika yang sangat panas menjadi agak mereda, tidak panas sekali. Mungkin awal waktu duhur tadi panasnya sangat panas, kemudian kita tunggu setengah jam atau 1 jam kemudian, yang lumayan, yang tadi sangat panas mungkin cuma panasnya bisa diatasi, seperti itu. Nah, baru ketika itu kita lakukan sholat. Ini anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar kita sholatnya itu dalam keadaan khusyuk, biar kita sholatnya itu dalam keadaan tenang. Jadi kalau misalkan kita sholat, Bapak Ibu, kalau kita sholat kok kemudian ketika itu cuaca sangat panas sekali, ya, akhirnya kita ini sangat gerah, ya, sangat gerah, tidak enak misalkan. Nah, maka itu tidak menyebabkan sholat kita menjadi khusyuk. Nah, karena itu tunggu sampai agak mereda dulu, kata Rasulullah SAW, baru kita melakukan sholat. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Nah, kemudian mengenai kesunahan di sini, ya, mengenai kesunahan di sini, kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kesunahan di sini bagi orang-orang yang sholatnya itu berjamaah di masjid. Ini misalkan jenengan yang istiqomah di sholat di masjid misalkan. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ini khusus bagi orang-orang yang mau melakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau misalkan mau melakukan sholat berjamaah di masjid, ketika itu waktu yang sangat-sangat panas, ya, maka tidak apa-apa, ya. Misalkan dari pihak jamaah atau dari pihak takmirnya menunda waktu sholat, menunggu waktu redanya dari cuaca yang sangat panas, ya, itu tidak apa-apa, mengakhirkan waktu sholat. Yang semula misalkan jam 12, misalkan ditunda jam 1:30, ditunda jam 1, ya, ataupun ditunda jam 1:30, menunggu cuaca yang yang awalnya sangat panas, ditunggu sampai mereda. Nah, itu kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, khusus bagi orang-orang yang sholatnya itu berada di masjid, sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi kalau menurut Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, ya, itu tidak, ya. Kesunahan di sini bukan hanya untuk orang-orang yang mau melakukan sholat ada di masjid saja, tidak. Akan tetapi kesunahan di sini juga berlaku, ya, fil buyuti walin munfarid, bagi orang-orang yang misalkan sholatnya itu ada di rumah, ataupun orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah, misalkan sholat sendiri. Jadi ini hukum kesunahan, ini hukum umum, baik yang sholat berjamaah ataupun tidak, baik itu yang sholatnya ada di masjid ataupun ada di rumah. Jadi kalau misalkan di waktu yang sangat panas, boleh mengakhirkan waktu sholat, baik itu sholatnya ada di rumah masing-masing
Jadi itu tidak apa-apa mengakhirkan waktu sholat. Dan sholat sendiri pun juga disunahkan. Ya, tidak harus sholat berjamaah. Yang menunggu tadi waktu yang mereda tadi dari awalnya tadi sangat panas. Menurut Imam Ahmad dan menurut Imam Abu Hanifah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika awal waktu zuhur, ya, kalau misalkan ketika itu cuaca yang sangat panas sekali, ya, sehingga menyebabkan kita itu gerah dan tidak bisa konsentrasi untuk sholat, maka sunnah hukumnya untuk mengakhirkan sholat, menunda sholat. Baik itu misalkan sholat kita kalau menurut Imam Syafi'i untuk orang-orang yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, itu maka hukumnya sunnah untuk menunda sholat duhurnya. Nah, begitu juga ya untuk orang-orang yang sholatnya di rumah, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak apa-apa juga mengundurkan waktu sholat, ataupun orang-orang yang sholat sendiri. Nah, jadi tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Biar apa? Biar kita itu sholatnya khusyuk, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan dalam hadisnya apa? Fa inna siddatal harri min fayhi jahannam. Kenapa? Karena sangatnya panas itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, kenapa kita itu dianjurkan untuk menunggu agak dingin terlebih dahulu? Karena waktu yang sangat panas itu, waktu yang terik itu berasal daripada hembusan neraka jahanam. Nah, karena itu kata Rasulullah SAW dianjurkan untuk menunda terlebih dahulu atau mengakhirkan sholat. Nah, hukumnya adalah sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Islam itu kan kita itu sunnah untuk mengawalkan sholat, ya, ketika azan waktu apapun, ya, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika azan tidak lama kemudian maka kita dianjurkan untuk sholat. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu, kan seperti itu, ya. Itu adalah hukumnya sangat dianjurkan. Akan tetapi ya ada beberapa kondisi yang malah kita itu tidak apa-apa untuk mengundurkan waktu sholat. Yang pertama apa? Kalau misalkan tidak ada air, ya, misalkan kita ini berada di tempat tertentu atau pas dalam kondisi tertentu kok kemudian kita tidak mendapatkan air, misal, ya, kita tidak mendapatkan air. Awal waktu azan sudah berkumandang, kok kemudian kita tidak mendapatkan air untuk wudhu. Maka apa? Hukumnya ya sunnah menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah untuk kita mengakhirkan waktu sholat kalau misalkan kita masih yakin ada air di situ. Kalau kita itu nyari air itu ada. Nah, maka hukumnya kita itu sunnah untuk mengakhirkan sholat.
Kan kalau misalkan kita tadi sholat di awal waktu, kalau misalkan tidak ada air, kita apa? Tayamum, gitu kan? Kita tayamum, tapi kita sholat di awal waktu tadi. Jadi kalau kita memberatkan sholat di awal waktu, kita tayamum, kemudian kita sholat. Nah, tapi kita disunahkan untuk mencari air terlebih dahulu, walaupun kita sholatnya tidak di awal waktu. Jadi lebih baik kita bersuci menggunakan air, walaupun itu kita mengakhirkan waktu sholat, daripada kita di awal waktu tapi kita menggunakan tayamum. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita itu yakin air itu ada, kalau dicari, ya, kalau dicari air itu ada, maka sunnah hukumnya kita itu mengakhirkan sholat. Jadi tidak apa-apa kita tidak berada di awal sholat. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Daripada kita bertayamum, kemudian kita berada di sholatnya di awal waktu. Jadi lebih baik kita nyari dulu air. Ya, misalkan di sini, misalkan tidak ada air, sudah awal waktu duhur, maka kita nyari terlebih dahulu, keliling dulu. Misalkan keliling komplek ini dulu, nyari air. Walaupun kita tidak jadi sholat awal waktu, nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan air terlebih dahulu untuk apa? Untuk